Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Salam kenal dari aku buat yang belum kenal atau baru mampir ke video aku. Di sini aku mau kenalin dulu kondisi aku. Di sini aku nggak ada maksud untuk pamer atau bagaimana ya guys. Aku cuman mau sharing bagaimana cara aku mengelola keuangan kami. Kondisi kami yaitu 2 orang dewasa dan 1 anak balita dengan hanya suami yang bekerja ya. Jadi uang yang aku kelola ini merupakan uang gaji suami aku, tapi bukan uang keseluruhan ya. Jadi ini tuh sisa dari suami aku bayar cicilan karena kami masih ada tanggungan di bank dan yang lain. Jadi yang aku kelola itu sebanyak 2 juta sampai 3 juta aja. Jadi jumlahnya itu nggak menentu, tergantung sisa dari semua pembayaran yang telah suami aku bayar. Tapi jumlahnya itu nggak jauh kok dari rentan 2 sampai 3 juta aja. Dan itu dikelola aku selama 1 bulan. Dan untuk tempat tinggal saat ini kami tinggal di mes perusahaan karena suami aku tuh kerja di perusahaan sawit gitu, tepatnya di pabrik. Jadi disediakan mes bagi karyawan. Makanya kami tinggal di sini tidak berbayar ya guys, karena suami aku tuh masih bekerja di sini. Dan bersyukurnya lagi guys, tinggal di sini selama di sini tuh kami nggak pernah bayar air atau tagihan listrik gitu. Ya bersyukur banget lah dikasih tempat tinggal gratis seperti ini. Jadi bisalah mengurangi sedikit biaya pengeluaran kami setiap bulannya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, beginilah untuk uang yang aku kelola itu sudah aku bagi ke dalam posnya masing-masing. Di sini ada sekitar 13 pos kebutuhan yang aku kelola ya guys, termasuk juga tabungan kecil-kecilan buat aku ngisi sinking fund aku. Oh ya, aku lupa ngasih tahu, kami tuh domisili di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah ya. Banyak yang bilang hidup di Kalimantan itu mahal. Banyak juga yang tanya apakah dengan uang segitu cukup untuk pengeluaran kami sebulan. Untuk saat ini sih kadang cukup, kadang juga pas-pasan, kadang juga bisa kurang, tergantung dengan kondisi keadaan kami ya. Karena kadang suamiku itu bisa juga dapat uang tambahan gitu. Dan kalau uang tambahan itu dikasihkan ke aku, biasanya aku gunain untuk membeli hal keinginan kami, contohnya kayak hiburan kami, makan di luar, maupun kesenangan yang lainnya gitu. Jadi uang yang benar dianggarin untuk kebutuhan ini tidak terpakai untuk hal lain kecuali memang untuk digunain untuk kebutuhan dan sesuai dengan posnya yang di sini. Di sini aku mulai belajar konsisten guys mengelola uang ini. Jadi kalau selain untuk pos yang sudah aku bikin seperti ini, maka aku nggak boleh mengeluarkan uangnya seperti itu. Pokoknya aku harus membiasakan diri aku seperti itu. Kalau bukan aku yang merubah diri aku sendiri, siapa lagi gitu. Karena aku sering banget merasakan yang namanya belum sampai saatnya gajian lagi bulan depan, uang itu sudah habis dan aku kadang pusing banget. Mau minjam juga nggak tahu minjam sama siapa. Biasanya kadang tuh minjam sama orang tua aja sementara gajian. Oke, udah kelamaan cerita dan nggak terasa budgeting kita tuh udah berjalan. Di sini tuh aku lagi masukin uang untuk budgeting di minggu ini. Dan setelah aku nerapin dengan metode budgeting yang per 5 hari ini, aku udah evaluasi dari minggu-minggu sebelumnya. Uangnya itu aku nggak pernah merasakan uang kekurangan uang lagi. Jadi uangnya tuh pas gitu, bahkan ada yang bersisa dan sesuai digunakan dengan anggaran di posnya. Sepertinya metode ini adalah metode yang paling cocok buat aku karena berhasil meminimalisir aku boncos di akhir bulan atau sebelum gajian tiba lagi guys. Ini tuh membantu aku banget. Aku sih nggak perlu ada banyak sisa gitu dari budgeting aku, yang penting uangnya itu cukup aja sampai bulan berikutnya, itu aja aku udah senang banget. Kalau misalkan ada sisa atau lebihan dari budgeting ini, ya sudah, berarti aku memang berhasil menjalankan budgeting ini. Oke, kita lihat aja untuk part terakhirnya di budgeting ini nanti, apakah ada tersisa atau tidaknya ya guys. Ikuti terus. Dan buat kalian yang belum subscribe channelku, bolehlah subscribe channelku. Dan buat kalian yang sudah komen di video aku, lain waktu aku akan bisa mampir di video kalian. Tulis aja di kolom komentar. Oke,
Oke, kita balik lagi ke budgeting aja. Di sini aku masih masukin uang. Di sini sudah di bagian kebutuhan istri, kebutuhan suami lanjut nggak akan aku isi karena uangnya sudah terpakai. Lanjut di sini aku akan ngisi bagian groceries karena sudah terpakai juga dan hanya tersisa 6.000, jadi aku masukin aja sebanyak 6.000. Dan uang makan di sini juga sama karena sudah terpakai, jadi aku masukin aja sisanya itu. Lanjut lagi ke bagian pulsa. Di sini bagian pulsa masih utuh dan aku tambah aja sesuai dengan budget yang sudah aku anggarkan untuk minggu ini sebanyak 67.000. Ini adalah anggaran keseluruhan pulsa wifi kami dan juga pulsa suami aku untuk membeli kuota ya guys. Lanjut, bagian pulsa selesai. Untuk ekstra masih sama, di sini juga nggak akan aku isi karena ekstra itu juga uangnya sudah terpakai kemarin. Lanjut aja, di sini bagian jajan aku isi 17.000. Di sini biasanya pos yang rawan banget habis. Dan yang terakhir ini adalah bagian tabungan atau saving. Dan di sini aku belum isi ke dalam tabungan karena aku belum ada waktu gitu. Rencananya mau aku bikin video terpisah gitu ya guys, biarkan aja dulu di situ. Oke, nggak terasa budgeting kita ini tuh udah selesai. Terima kasih teman-teman semua yang sudah support dan dukung aku dan juga yang sudah menonton video ini. Jangan lupa mampir lagi di video aku selanjutnya. See you, bye.